Tapi tuntutan sebenarnya dari mahasiswa dan elemen-elemen masyarakat terhadap isu yang lagi merebak ini apa, Mas? Kalau bisa. Jadi kalau saya ini kameranya mana sih, Mas? Nah, ini. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin boleh soal di zoom nih. tuntutan, ini agak berbeda dengan gerakan reformasi di korupsi 2019. Karena fokusnya menolak undang-undang KPK, KUHP, Minerba misalnya. 2020 fokusnya menolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. 2022 fokusnya menolak undang-undang KUHP. 2024 undang-undang pemilu. Jadi kemarin 2025 awal undang-undang TNI. Sehingga gerakannya tuh berbasis pada diketok dan enggak. Abis diketok pun biasanya reda karena nanti tinggal dibilang silakan JR. Gitu kan kalau gerakannya by undang-undang. Yang ini menarik karena hari ini sebetulnya, Mas, kalau kita mau lebih objektif, tuntutan itu udah bukan yang apa namanya ya? Batalkan atau bukan itu doang. Iya, tidak ada produk yang Coba diprotes. kita berangkat dari 17 dulu nih. Saya baca aja dikit. Ini dalam lo menyusun tuntutan ini lu juga kolaborasi dengan jadi yang apa sebutnya, influencer or aktivis? Yang menyusun ini ada beberapa nama yang memang kayak misalnya Afutami karena dia punya think policy ya, memang terbiasa dalam analisa kebijakan publik. Tapi ini pun bagi saya pribadi masih harus disempurnakan. Kita masih harus berkonsolidasi bersama akademisi-akademisi, Bi Fitri, mungkin Mas Ferry Amsari, Mas Uceng, akademisi sejarah, mungkin Jaja Rizal segala macam. Intinya belum sempurna ini, tapi setidaknya kami sudah mencoba mengembalikan rel tuntutan menjadi substansial. 17 tuntutan ini berarti di atas dikeluarkan oleh ini kita sama sekali tidak menggunakan logo dan nama per hari ini. Jadi kita warnanya membiarkan, pink lagi. betul, warnanya tuh kita pakai warna-warna Gen Z kekinian aja, hijau, pink, gitu. 17/8. 17, oke. 17/8, karena 3 Agustus bulan 8. Simpelnya dari pertama, satu-satu dong. Contoh ya. Takutnya Okizoner ada yang belum bacakan ya. Iya. Jadi 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu. Deadline yang kami berikan kepada negara adalah 5 September 2025, Jumat besok. 1. Tugas untuk Presiden Prabowo, tarik TNI dari pengamanan sipil dan pastikan tidak ada kriminalisasi demonstran. 2. Bentuk tim investigasi independen kasusnya Afan Kurniawan, Umar Amarudin, maupun seluruh korban kekerasan aparat selama demonstrasi dari awal hingga hari ini secara jelas dan transparan. 3. Ini tugas untuk DPR, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan anggota DPR dan batalkan fasilitas baru termasuk uang pensiun. 4. Publikasikan transparansi anggaran, gaji, tunjangan rumah, fasilitas DPR, reses dan sebagainya. Karena simpang siur tuh, ada yang dapat segini, ada yang dapat segini. 5. Dorong Badan Kehormatan DPR, periksa anggota yang bermasalah karena DPR perlu punya mekanisme juga mungkin pemecatan gitu. 6. Ini mulai masuk ke tugas untuk partai politik, ketua umum partai politik. 6. Pecat atau jatuhkan sanksi tegas kepada DPR, kadernya yang tidak etis dan memicu kemarahan publik. 7. Umumkan komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis. 8. Libatkan kader dalam ruang dialog publik bersama mahasiswa dan masyarakat sipil karena partai politik adalah agregator kepentingan publik. 9. Ini mulai masuk tuntutan untuk kepolisian Republik Indonesia, Polri. 9. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan tanpa syarat. 10. Hentikan tindakan kekerasan polisi dan taati SOP pengendalian massa yang sudah tersedia, termasuk hilangkan penggunaan senjata. 11. Tangkap dan proses hukum secara transparan anggota dan komandan yang melakukan dan memerintahkan tindakan kekerasan dan melanggar HAM. Ini 12 masuk ke TNI. 12. Segera kembali ke barak, hentikan keterlibatan dalam pengamanan sipil. 13. Tegakkan disiplin internal agar anggota TNI tidak mengambil alih fungsi Polri. 14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi. 15. Masuk ke ekonomi. 3 terakhir. 15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes, ojol di seluruh Indonesia. 16. Ambil langkah darurat untuk mencegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. 17. Buka dialog dengan serikat buruh untuk solusi upah minimum dan hapuskan outsourcing. Itu 17 dalam deadline sekitar 5 hari ke depan. Ada juga yang setahun ya, cuman itu yang 5 hari lah. Oke.